Perkenalkan, saya Salida Mayanti dari kelas 2A Keperawatan, Universitas Bakti Kencana Bandung. Tujuan saya di sini adalah saya bertujuan untuk memberikan pertolongan persalinan yang aman dan baik bagi bayi dan ibu. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand sanitizer. Sebelum kita ke tindakan, kita masuk pada tahap prainteraksi terlebih dahulu. Sebelum kita ke pasien, kita harus kaji diri kita terlebih dahulu apakah kita mampu untuk melakukan tindakan dan apakah kita siap untuk ke pasien. Kemudian selanjutnya kita lihat rekam medik apakah sesuai atau tidak dengan identitas pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, di sini kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat yang akan digunakan, yang pertama di sini ada set partus steril yang berisi 3 pasang handscoon steril, 2 buah klem arteri, gunting episiotomi, gunting tali pusar, 2 buah pinset anatomis dan chirurgis, setengah kohler. Lalu di sini ada kom yang berisi kasa dan kapas alkohol. Kemudian ada klem tali pusat, kateter melaton. Di sini ada 2 buah bengkok dan korentang. Lalu ada alat penyedot lendir, kemudian ada vitamin K, hepatitis B, kemudian ada tetes mata, antibiotik, profilaksis untuk bayi, kemudian ada 1 ampul oksitosin, Doppler dan juga gelnya. Lalu ada 3 buah spuit, timbangan BB bayi, meteran, kemudian di sini ada APD yang berisi penutup kepala, apron, face shield, dan masker. Kemudian di sini ada sepatu boot. Lalu di sini ada selimut, ada samping atau sarung, lalu ada alas atau underpad, kemudian ada 2 buah handuk, 2 buah waslap, lalu di sini ada perlengkapan bayi yang berisi topi bayi, baju bayi, popok. Kemudian di sini ada tempat plasenta, lalu di sini ada larutan DTT, kemudian ada larutan klorin 0,5%, kemudian di sini ada keranjang pakaian kotor, lalu di sini ada tempat sampah yang medis dan non medis. Kemudian di sini ada TTV, ada stetoskop, kemudian ada termometer dan ada sphygmomanometer. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Sari yang bertugas dinas pagi hari ini dari mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan prosedur bersama pasien di rumah sakit ini, Ibu boleh tolong sebutkan nama dan lahir Ibu, Bu? Ibu boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Boleh saya lihat ya Bu gelangnya. Baik, dengan Ibu Amel, lahir tanggal 7 bulan 7 97 ya Ibu, sesuai. Ibu, tujuan saya di sini, saya akan melakukan tindakan pertolongan pertama pada persalinan normal yang bertujuan untuk memberikan pertolongan persalinan yang baik untuk Ibu dan nanti bayi Ibu. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 30-60 menit ya Bu. Sambil kita lihat nanti keadaan Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Baik, kalau tidak ada, saya izin mempersiapkan alat yang terlebih dahulu ya Bu. Pertama, kita memakai handscoon steril terlebih dahulu dengan bantuan korentang. Sudah memakai handscoon, kita melihat, memeriksa dan mendengar tanda dan gejala kala 2 yang ditandai dengan perineum menonjol dan anusnya tertekan dan dorongannya mengejan. Permisi ya Bu, saya lihat ya Bu, saya cek. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu oksitosin dan spuit. Jika sudah, kita masukkan oksitosin ke dalam spuit 3 cc. Lalu jika sudah, kita simpan ke dalam set partus steril. Kita akan membersihkan daerah perineum dengan menggunakan kapas basah. Kita bersihkan dari vulva ke arah perineum, lalu buang ke bengkok. Kita ulangi kembali dari mulai vulva ke perineum, lalu buang ke bengkok. Jika sudah, kita simpan alat yang tadi sudah kita pakai ke dalam larutan klorin 0,5%. Simpan. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dalam pada vagina Ibu. Ibu, saya cek dulu ya Bu. Di sini kita akan menggunakan 2 jari. Kita akan cek porsio lalu serviknya. Kemudian
presentasi, posisi, struktural melase, dan juga kondisi panggul. Di sini juga kita akan pastikan bahwa pembukaan sudah lengkap ya. Lalu, kemudian kita sekarang akan memecahkan selaput ketuban pada pasien. Kita dekatkan bengkok terlebih dahulu. Kemudian kita pecahkan menggunakan setengah kohler. Jika sudah dipecahkan, kita simpan setengah kohler ke dalam larutan klorin. Kita simpan. Kemudian kita buka sarung tangan dan masukkan ke dalam larutan klorin. Jika sudah, kita simpan. Lalu setelah itu kita cek detak jantung janin setelah kontraksi uterus selesai. Kita oleskan gel pada alat. Kemudian kita oleskan terlebih dahulu gel. Lalu kita akan periksa di sebelah mana bagian punggung pada janin. Jika sudah ketemu, kita akan mengoleskan gel pada Doppler di bagian 1/3 bagian kepala, bagian punggung. Kemudian kita dengarkan. Untuk DJJ normal 120 sampai 160 kali per menit. Lalu kita beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik. Ibu, alhamdulillah pembukaannya sudah lengkap ya Bu, dan kondisi janin ibu baik. Lalu kita minta untuk ibu mengerang bila ada his atau bila ada kontraksi. Minta bantuan keluarga untuk posisikan ibu. Di sini ibu posisinya sudah setengah duduk dan nyaman ya Bu. Nah, baik. Jika kepala bayi sudah membuka vulva 5-6 cm, di sini kita akan meletakkan handuk bersih di atas perut ibu. Permisi ya Bu, saya letakkan handuk agar ibu nanti nyaman. Lalu kita letakkan underpad di bawah bokong pasien. Ibu permisi ya Bu, saya pasang underpad terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita cek peralatan sudah lengkap atau belum. Jika sudah, kita mencuci tangan kembali dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita memakai handscoon steril dengan bantuan korentang. Kemudian kita memakai apa dilengkap, mulai dari handscoon steril, lalu kita memakai masker. Jika sudah, kita memakai sepatu boot jika ada, lalu pakai topi jika ada, kemudian kita memakai apron. Kemudian kita memakai kacamata jika ada. Lalu setelah APD terpasang lengkap, kita langsung memulai tindakan. Kita letakkan tangan yang dominan di daerah perineum dan yang non-dominan di atas abdomen. Minta ibu untuk menerang dan biarkan bayi keluar secara perlahan. Ibu bisa mengejan ya Bu. Baik Ibu, tarik nafas. Lalu keluarkan ya Bu. Kemudian di sini bayi keluar dengan sendiri secara perlahan. Caranya Bu, lalu kita lihat bayi, apakah bayi terlilit tali pusar atau tidak. Jika tidak, kita tunggu bayi untuk melakukan putaran vaksikular secara spontan. Lalu kita tempatkan tangan kita pada sisi pipi pada bayi untuk mengeluarkan bayi. Lalu kita tempatkan tangan kita pada sisi pipi bayi, gerakkan kepalanya ke arah bawah dan sisi untuk mengeluarkan bahu atas. Jika sudah, kita akan menggerakkan kepala bayi ke atas dan distal untuk mengeluarkan bahu bagian belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku. Ayo Ibu, mengejar kembali Bu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Ayo Ibu, mengejar kembali Bu. Tarik nafas yang dalam Bu, kemudian mengejar. Ibu. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong, kemudian tungkai bawah bayi untuk memegang tungkai bawah. Setelah seluruh badan bayi lahir, letakkan bayi di atas perut ibu. Lakukan penilaian selintas pada bayi sambil kita mengeringkan badan bayi. Kemudian kita lihat apakah bayi menangis atau tidak. Kemudian kita lihat pernafasannya, apakah normal atau tidak. Lalu kita lihat
kulitnya menguning atau tidak. Jika dirasa bayi sudah normal dan baik, kemudian kita cek uterus apakah masih ada bayi atau tidak. Di sini sudah tidak ada ya. Ibu, karena sudah tidak ada bayi lagi, ibu nanti akan dilakukan penyuntikan oksitosinnya, Bu. Tujuannya untuk merangsang kontraksi. Baik, kemudian kita akan menyuntikkan oksitosin. Kita lakukan aspirasi terlebih dahulu. Kita akan suntikan di bagian paha atas atau secara intramuskular. Oksitosin disuntikan setelah 1 menit bayi lahir dengan dosis 10 ml secara IM di bagian 1/3 paha atas, distal lateralis. Sebelumnya kita cek, kemudian kita suntikan. Sebelum kita suntikan, kita aspirasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada darah atau tidak. Lalu jika sudah, kita suntikan secara perlahan-lahan. Kita simpan ke dalam bengkok. Setelah 2 menit pasca persalinan, di sini kita akan memasang klem untuk membantu dalam pemotongan tali pusar antara bayi dan ibu. Kita akan klem dari pusat bayi 3 cm. Sini ya. Lalu klem kedua kita akan cari terlebih dahulu. Kita cari. Lalu klem kedua kita cari terlebih dahulu dari pusat ke arah distal kurang lebih 3 cm. Lalu kita klem lagi. Jika sudah, kita gunting tali pusat dengan posisi tangan kiri memegang tali dan tangan kanan memegang gunting, menggunakan gunting tali pusat di antara klem 1 dan klem kedua. Di sini ya, kita gunting. Jika sudah, kita pasang klem tali pusatnya. Jika sudah terpasang klem, lalu kita simpan bayi pada dada ibu dengan skin to skin, dengan kulitnya bersentuhan, secara bersentuhan. Kita simpan. Usahakan mulut bayi dekat dengan puting ibu. Kita pakaikan topi bayi. Kemudian kita pasangkan selimut. Permisi ya, Ibu. Kemudian kita pindahkan klem 5-6 cm dari vulva. Ini. Letakkan tangan kiri di atas simfisis ibu dan tangan kanan menarik tali pusatnya. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan kembali tali pusat dengan tangan kanan. Jangan tangan kiri mendorong ke arah dosa kranial. Jika plasenta selama 30-40 detik tidak keluar, maka kita tunggu kontraksi berikutnya dan lakukan prosedur secara berulang. Kita tegakkan kembali tali pusat dan lakukan kembali dorongan di dosa kranial. Jika plasentanya sudah terlihat, kita keluarkan secara hati-hati sampai plasenta lahir. Kemudian kita keluarkan secara hati-hati sampai plasenta lahir. Lihat apakah kotilidan dan air ketubannya banyak atau tidak. Dan kita akan menggulungnya dengan searah agar air tidak pecah. Kita gulung. Kita gulung. Kita simpan ke tempat plasenta. Jika sudah, kita lakukan masas dengan menggunakan 4 jari tangan dengan cara sirkuler sampai uterus berkontraksi dengan baik, dengan tanda-tanda uterus kembali mengeras. Kemudian dengan menggunakan kasar dan pinset dengan laserasi dan perineum, kita akan melakukan penjahitan bila laserasi mengalami perdarahan. Kita akan melakukan penjahitan bila laserasi mengalami perdarahan. Jika sudah selesai, kita melepas handscoon lalu cuci tangan kembali. Pastikan bahwa bayi tetap skin to skin dengan bersentuhan kulitnya. Kemudian jika sudah, kita ukur. Sambil kita ukur tinggi badan pada bayi. Normal ya. Lalu jika sudah, kita memakai handscoon kembali. Jangan lupa ya, sebelum memakai handscoon kita cuci tangan kembali. Setelah terpasang, lalu kita melakukan penimbangan dan mengukur tinggi badan bayi. Ibu permisi ya, Ibu. Saya timbang terlebih dahulu di bayinya. Kemudian kita ukur tinggi badannya.
Nah, setelah itu kita memakaikan pakaian pada bayi. Sebelumnya kita pakaikan popok terlebih dahulu. Ini sih adek, anak manis. Kita berikan obat tetes mata antibiotik pada mata bayi sebelah kanan dan kiri. Lalu kita berikan vitamin K dengan cara intramuskular pada bayi pada paha bagian kiri. Dengan intramuskular ya. Nah, jangan lupa kita aspirasi terlebih dahulu, kemudian kita suntikan. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita berikan imunisasi hepatitis B pada bayi dengan cara intramuskular pada bagian paha sebelah kanan. Permisi adek. Kita aspirasi, kemudian kita suntikan. Setelah itu kita bedong bayi. Di sini kita membedongnya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar ya. Kita bedong. Setelah itu kita simpan pada ibu. Kita berikan pada ibu. Berikan bayi kepada ibu. Posisi ibu. Di sini posisi ibunya setengah duduk. Lalu kita ajarkan ibu dan keluarganya bagaimana cara massage dengan cara 4 jari. 4 jari tangan dengan sirkular. Kita lihat estimasi banyaknya kehilangan perdarahan pada ibu. Kemudian setelah itu kita cek tanda-tanda vital. Pertama kita mengecek tekanan darah terlebih dahulu. Ibu, saya akan mengecek tekanan darah ibu terlebih dahulu ya, Bu. Permisi ya, Ibu. Saya cek ya, Bu. Lalu setelah itu kita mengecek suhu. Sambil kita menunggu, kita cek nadi dan respirasi ibu selama 1 menit. Jika sudah 1 menit, kita lepaskan. Kemudian kita cek kandung kemih selama 15 menit pertama. Nah, setelah kita periksa tanda-tanda vital ibu selama 15 menit di jam pertama, kemudian kita cek ulang 15 menit di jam kedua. Kemudian kita pastikan bayi bernafas dengan baik tanpa hambatan. Di sini bayinya bernafas dengan baik tanpa hambatan. Kemudian setelah itu, jika sudah, kita bereskan alat kembali. Lalu kita simpan alat yang sudah dipakai dalam larutan klorin. Kemudian kita buang sampah yang terkontaminasi di tempat yang sesuai. Di sini ya. Kemudian setelah itu kita bersihkan. Lalu kita bersihkan ibu dengan menggunakan larutan DTT. Kita bersihkan dengan menggunakan waslap. Kemudian kita bersihkan dari lendir darah dengan menggunakan waslap. Jika sudah, kita lepas underpad. Ibu permisi ya, Bu. Kemudian kita simpan ke tempat yang sesuai. Kemudian kita mengkontaminasi dengan menggunakan larutan klorin di tempat persalinan. Setelah selesai, lalu kita lepaskan APD dari mulai masker, kemudian lepaskan apron dan handphone, lalu kemudian kita simpan ke tempat klorin. Nah, jika sudah, kita cuci tangan kembali menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita bantu merapikan baju ibu. Sudah rapi ya. Lalu setelah itu kita ke terminasi.
Alhamdulillah Ibu, tindakannya sudah selesai ya Bu. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah Ibu telah melahirkan dengan normal? Alhamdulillah Ibu baik ya Bu, karena anak Ibu telah lahir dan normal. Baik, sebelum saya ke ruang perawat, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Baik, kalau tidak ada, saya izin ke ruang perawat ya Bu. Nanti jika ada apa-apa, Ibu bisa memanggil perawat atau dengan menekan bel yang ada di dekat Ibu. Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu. Selamat ya Bu atas kelahirannya. Assalamualaikum. Tindakan selesai, lalu kita dokumentasi tindakan keperawatan dengan cara mengisi kartograf.